Kalau udah meninggal dunia, lalu kita cari amalan-amalan. Ada perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali, bab yang keempat, fihi sab'atun wa thalathuna mau'izatun. Di dalam bab keempat ada 37 nasihat. Thamaniyatun akhbarun wal baqi athar. Ada 8 khabar hadisnya, wal baqi athar, dan sisanya perkataan sahabat. Jadi jumlah nasihatnya nanti ada 37. Ya, ada 37. Ya, yang 8 hadis, ya, sisanya asar. Asar itu perkataan sahabat. Ya. Wal maqalatul ula, maqalah yang pertama. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu wasmuhu Jundub bin Junadah, ya Aba Dzar jaddidis safinah fa innal bahra amik. Ya Aba Dzarrin jaddidis safinati jaddidis safinata fa innal bahra amikun wa khudhiz zada kamilan fa inna safara ba'idun wa khaffifil hamla fa innal aqabata kasudun wa akhlisil amala fa innan nakida basir. Yang pertama dibuka dari hadis Nabi Muhammad SAW, ya, bahwasanya Nabi pernah berkata kepada sahabat namanya Abi Dzar al-Ghifari. Ya, nama sahabatnya Abi Dzar al-Ghifari atau namanya Jundub bin Junadah, nama aslinya. Nabi berkata, ya Aba Dzarrin, wahai Aba Dzar, jaddidis safinah, jaddid, perbaharuilah, safinah, perahumu. Ya, safinah artinya perahu, jaddid artinya memperbaharui. Nabi bilang, perbaharuilah perahumu, fa innal bahra amik, ya, karena sesungguhnya bahra, ya, lautan, ombak yang ada di lautan itu amik, ya. Amik itu dia bisa menenggelamkan kita, gitu. Jadi kalau kata kita, safinah ini tempat di mana kita berjalan. Ujiannya itu diibaratin kayak lautan. Ya, lautan tuh ombaknya itu pasti, ya ada aja namanya ombak tuh, namanya ombak ujian. Gimana nih kira-kira kalau nih perahu ditimpa ombak segini dia diam, ditimpa ombak yang segitu dia diam aja, ditimpa ombak yang gede dia masih segitu aja. Ya, atau jadid itu suruh periksa perahu kita. Kalau memang gak layak, perbaruin perahu kita. Ini yang namanya perahu adalah niat kita. Jadid as-safinah, perbaharuilah perahumu atau perbaharuilah niat kita. Ya, di sini namanya ai ahsanun niyah. Yang namanya perahu adalah sebaik-baiknya niat. Ya, karena niat ini mengawal kerjaan kita. Ya, jadi amaliyah kita itu, ibadah kita itu dikawal, yang ngawal niat kita. Maka orang kalau yang niatnya masih belum mantap, masih setengah-setengah, jadi ibadah dia kagak ada yang ngawal. Ya, kemana aja kita bisa nyampe kalau kita udah niat. Segala sesuatu yang berat kalau udah diniatin pun jadi ringan, jadi kagak berat rasanya. Sesuatu yang perasaan ringan karena nggak ada niat, nggak nyampe-nyampe jadi. Ya, contohnya yang gampang.
ada orang merencanakan tentang kebajikan, ya, ada satu perkumpulan kelompok misalnya, yang sebagian mungkin udah takik, udah yakin tuh sama kebaikan, yang sebagian lagi pengen ngikut aja, gitu, ya kan? Kata yang sebagian lagi, ya udah, aneh ikut aja deh, gitu. Tapi nggak ada niat yang baik. Nih yang nggak ada niat yang baik, di tengah jalan kandas nih udah. Ya kan, suatu saat terjadi apa-apa, orang yang kagak ada niatan, belum terjadi apa-apa pun bisa jadi dia udah kagak ada. Udah kagak ada di kerjaan baik yang udah kita rencanain. No. Itu namanya niat. Makanya orang kalau udah niat dari awal sampai akhir, udah kagak bakalan ada yang dia nggak bisa hadirin kalau emang dia udah niat. Jadi kalau orang udah rencana sesuatu, kadang pas udah hari-harinya sakit lah, yang inilah, kadang emang niatnya belum kuat, mungkin jadi dikasih sakit aja dah. Niatnya kagak kuat sih. Ya, kalau niat bisa nguatin segala-gala. Orang kalau yang udah niat kebaikan, walaupun apapun yang terjadi, pasti dia bakal sampai di tempat yang udah dia niatin. Makanya ulama kita pasang niat yang baik. Ini kerjaan kita nggak ada apa-apanya kalau kita nggak pasang niat, kecil nih ibadah kita. Tapi kalau ibadah kita dikawal dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus, itu mampu ngawal ibadah kita sebaik-baiknya. Bahkan ciri-ciri orang yang ibadahnya sampai istiqomah adalah orang yang masang niatnya dengan baik. Ini kita lagi bahas karena ini kan babnya tentang ikhlas. Seberapa besar sih hati terlibat dalam ibadah? Oh, gede banget, dia bisa 65%-nya. Dia bisa 70%-nya, dia bisa 75%-nya, bahkan dia bisa 90% terlibat dalam ibadah kita. Berapa banyak kita pengen bangun subuh, pengen bangun malam deh, nggak usah jauh-jauh. Kalau ente nggak niat, nggak bakal bangun deh. Biar katanya alarm udah di sekeliling ente semua itu bunyi barengan semua. Ya kan, niat tuh yang mampu ngebangunin begitu. Badan ente yang berat, kerjaan yang nggak bisa ente bisa kerjain, kalau udah niat pasti semuanya bakal terjadi. Berarti keterlibatan hati gede di dalam ibadah kita. Ya, makanya terus aja pasang niat yang baik. Itu namanya jadid bisafinah. Ya, itu namanya memperbaharui perahu. Kalau suatu saat perahu ente bolong, kalau suatu saat perahu ente ada yang somplak nih kayunya, kalau suatu saat perahu ente udah ada yang tembus sama air, nah itu suka kita cari cara bagaimana supaya kita tampil untuk perahu kita, biar apa aja ujian yang melanda kita bisa kita hadapi. Saya pernah tanya guru saya, kenapa orang bisa istiqomah dalam ibadah sama Allah? Kalau jawaban guru saya, yang penting niat. Ente niat sampai kagak gini. Kalau ngajar ngaji niat biar kata capek pasti nyampe. Ya kan? Kalau kita memang butuh itu ilmu pasti dia bakal datang ke sini. Memang benar. Kalau niat itu udah bagus, kadang kekuatan orang 70 tahun nih. Ya kan? Kekuatannya di atas dari 70 gitu. Karena kuat, keyakinannya yakin. Kekuatannya luar biasa yang bisa nganterin ibadah. Malah kadang-kadang anak muda kalah semangatnya sebenarnya. Itu niat sampai kayak begitu tuh. Bisa ngasih power yang begitu gede. Guru saya umurnya 73 tahun waktu itu ngajar ngaji. Cuman kita yang muda waktu itu nyaksin kayak begitu malu. Yang kita cuman pusing dikit kagak ngajar. Kita puyeng nih pala nih. Libur ngajar. Dulu nih aneh nih ngalamin. Ya kan? Badan panas menggigil, libur lagi ngajar. Jadi kekuatan kita kalah tuh. Artinya semua itu bisa hilang, semua itu bisa kalah kalau niat ente yang bagus bisa nyampe ke tempat di mana ente udah niat di dalam ibadah. Begitu ya. Karena ada orang muda jiwanya kayak orang tua. Ya kan? Ada orang tua jiwanya kayak anak muda. Orang tua umur 80 tapi sebelum azan subuh udah standby di masjid. Ya, yang masih muda bangun pada jam 8 semua. Jiwanya kayak orang tua. Ya kan? Payah jiwanya. Kenapa? Sebabnya kenapa? Memang dia nggak niat bangun subuh. Ya udah ntar sebangunnya aja ya kan. Kalau Allah mau bangunnya kita tinggal bangun.
Ya Allah nggak bakal bangunin kalau ente kagak niat. Nih contoh yang gampang. Nih kita sepakat besok nanti pagi-pagi subuh hari Ahad kita lari pagi, main bola kita ya. Sepakat nih kita main bola. Itu aneh yakin tuh karena udah diniatin sebelum jamnya gitu dibangun pasti. Nah enak janji sama Ustadz nih, cakep kelihatan kita main bola semua. Ada yang jam 4 dibangun, padahal rencana jalannya habis subuh. Iya kan? Tapi karena dia niat sebelum subuh daripada standby semua di sini. Coba giliran diumumin nanti hari Ahad ngaji, sepi semuanya, kagak ada orang sama sekali. Niat tuh, niat kagak bisa nganterin kita. Iya kan? Tuh niat. Jadi seberapa besar niat itu terlibat dalam ibadah kita? Oh gede dia, lebih dari 50%, lebih dari 80%, lebih dari 90%. Nih, orang yang nggak nyampe ke masjid ibadah sebabnya apa? Karena belum niat, kan nggak nyampe itu makanya. Kalau dibilang seberapa gede punya fungsinya hati, gede. Kalau dia udah pasang niat yang baik, aneh yakin pasti dia bakal nyampe ke sini. Benar nggak dia? Iya, karena ente belum niat dan belum ada rencana. Tapi kalau tempat lain, ente udah jadwalin, udah ente rencanain, makanya ke tempat lain nyampe, ke masjid nggak nyampe. Banyak yang kayak begitu, banyak ya. Karena kita nggak ada rencana buat datang ke masjid, karena kita nggak punya niat buat datang ke masjid, makanya Allah nggak bakal sampein kaki kita ke masjid. Kenapa? Karena niat kekuatan terbesarnya kagak kita pasang dari diri kita. Tuh umat Islam, makanya hadisnya dikatakan kata Nabi, orang kalau udah niat kebaikan terhitung kebajikannya, udah dicatat tuh kebaikannya. Niat doang kebaikan kita udah dicatat, belum beramal. Kalau punya duit aneh boleh nih, pengen juga aneh mau ngasih apa yang kotak amal al-hidayah kalau punya duit. Kalau kagak nggak ngasih berarti nih. Artinya kalau udah niat Allah udah catat amalnya walaupun belum sempat ngasih. Tuh niat kekuatannya kayak begitu. Begitu ya. Jadi ibadah kita yang selama ini kita jalanin, kenapa bisa konsisten, kenapa bisa istiqomah? Karena kita udah pasang niat yang baik. Begitu. Itu yang pertama. Fi kulli ma ta'ti wa nadzara liyahsulalaka. Tiap-tiap apa yang bakal datang ya liyahsulalaka, yang bakal menyampaikan hasilnya kepada kita. Nggak bakal ada hasil kalau kagak ada niat. Nggak bakal ada bisa nyampe orang ibadah kalau nggak ada niat. Wan najatu min adzabillah, dan kita najat tuh kita minta perlindungan sama Allah daripada azab neraka. Niat dari sekarang, jangan sampai nih aneh masuk nih, jangan sampai aneh nyemplung ke situ. Niat dari awal. Kalau niat, Allah bakal nganterin kita kemana yang kita nggak bakalan nginjak tempat-tempat maksiat, kehindar sendiri karena orang itu udah pasang niat. Masya Allah, kekuatan niat pernah digali sama salah satu ilmu fikih. Ya, orang yang punya kitab fikih, agak ahli fuqaha. Kita lihat nih surveinya. Orang yang udah niat puasa, ini niat doang kan, bedanya cuma niat. Coba deh ente makan pagi, makannya sebelum pagi, kagak usah diniatin puasa. Ya kan, jam 12 udah melintir perut ente, normal nih, lagi normal nih. Nggak sengaja ngajak, ente lewatin aja, pagi lewatin, siang lewatin, sore lewatin, langsung makan maghrib, sakit ente besoknya. Nggak usah diniatin, tapi nggak usah ada niat puasa. Makannya sebelum pagi tuh kayak sahur, tapi nggak ada niat puasa. Niat itu bisa mencegah apa aja, rasa laparnya hilang, rasa lemesnya hilang, rasa hausnya hilang. Tapi ane masih ada rasa lapar, berarti ente nggak niat puasa. Ya kan, sebut doang nama puasa, tapi sama makanan mesti dibayang-bayangin. Makanya makruh kata ulama kita, ngebayangin makanan di siang hari bulan puasa. Ya kan, orang bukanya masih maghrib, jajannya dari habis zuhur udah disiapin semuanya. Ya, jadi batal semuanya. Kenapa? Halal makruh. Karena ini bayang-bayangnya udah nyampe. Gara-gara niat, semua yang ada dalam perut kita, yang bikin sakit perut kita, ketahan tuh semua. Cuman gara-gara niat doang. Coba kalau nggak gara-gara niat, zuhur-zuhur perut ente udah bunyi semua. Tuh niat tuh. Niat bisa nahan lapar kita, niat bisa nahan haus kita. Terus kita malah kagak sakit, kita malah dijamin sehat. Tapi ada orang puasa sakit,
Orang kalau puasa sakit, pola makannya yang salah. Ya kan? Jangan puasanya yang disalahin. Ya, ini baru buka puasa, yang panas masuk, yang dingin masuk, setengah dingin masuk, setengah panas masuk, yang santan masuk, yang bening masuk, semuanya masuk, semuanya satu. Ya jelas lah. Kalau pola makan ente kayak begitu, nggak berlaku hadis Nabi. Ya kata Nabi, subuh tasihu, ente puasa, ente bakal sehat. Pokoknya aneh sakit, ente pola makannya salah. Kalau pola makannya salah, pasti hasilnya bakal sakit. Ya, jadi itu niat. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jaddidis safinah, perbaharuilah perahu. Fa innal bahra amin. Karena bahwasanya ombak itu bakal menenggelamkan kita. Hati-hati, ombak itu upayanya nenggelamin yang namanya ombak. Ya kan? Walaupun perahu sampainya gara-gara ombak. Kalau nggak gara-gara angin, perahu nggak nyampe lah. Dia di situ aja nih. Angin ngebawa airnya, ya kan? Dibawa tuh pakai layarnya sampai ke ujung. Tapi ombak itu berbahaya. Nah, biar kagak bahaya, setiap kali kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala, bentengannya supaya kita kagak patah semangat kita, selalu pasang niat yang baik. Insya Allah mudah-mudahan gede apapun ujian dari Allah, ibadah ente tetap jalan semua. Kalau lihat orang diuji sedikit ibadahnya kagak jalan, berarti pasang niatnya kurang kuat. Orang kalau pasang niatnya kurang kuat, hijrahnya juga setengah-setengah mesti. Ya, ketemu temannya yang lama dibawa lagi. Kenapa? Kurang kokoh. Pasang niat, kalau ente mau bener sekalian. Kalau ente mau hijrah sekalian. Gitu. Kalau itunya udah kuat, insya Allah Allah bakal kasih kekuatan. Karena kekuatan yang namanya niat mampu menghalau yang namanya ombak yang gede banget, insya Allah kagak bakal gelincir kita. Jadi kalau kita lihat suatu saat ada orang hijrah, tiba-tiba sholatnya udah rajin, tiba-tiba ketemu teman lamanya, terus ditarik lagi, ngikut lagi, berarti niatnya kurang kuat. Berarti perahunya bolong tuh. Ya, berarti perahunya udah ada yang kemakan sama ombak, airnya masuk ke perahu, akhirnya tenggelam deh. Ya, makanya kalau orang mu'alaf lagi, kalau orang baru hijrah tuh jangan cekukan deh kalau hijrah, karena mulut orang nih macam-macam, masya Allah. Orang pakai peci dinyanyiin ya, yang itu pakai peci kayak anak TK nih, ada aja orang mulutnya. Tuh kalau ente modelnya kayak cekukan di ujian baru kecil nih, baru kerikil, besok ente udah gak bakalan lagi pakai peci dah. Ya kan? Besok ente udah gak bakalan lagi tuh pakai baju koko. Kenapa? Karena niat ente kurang. Jadi sebaiknya orang kalau hijrah cari teman yang baik, langsung buru-buru carinya. Teman yang bisa ngajak ente buat kebaikan, peganginnya. Ya, jangan sendirian aja, ntar diculik ente kalau sendirian ya. Kalau ente sendirian, iman belum kuat, akhirnya yang ketemu teman yang begitu lagi, balik lagi akhirnya. Jadi kalau udah hijrah, cari teman yang baik, pegang tangannya, terus ikut sebenarnya kerjaan dia apa aja, ikutin aja. Tinggalin sedikit-sedikit, lama-lama kesibukan kita yang buruk-buruk, kita tinggalin dengan sendirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa khuzizzada kamilan. Khuzizzad, ambillah perbekalan kamilan secara sempurna. Ya, kalau ambil bekal itu yang banyak, atau kalau ambil bekal itu yang sempurna. Fa inna safara ba'idun, karena perjalanan kita ini jauh. Ini katanya kata Nabi, yang pertama khusus zat kamilah. Kalau bawa bekal yang benar, jangan sampai nasinya ketinggalan, gitu. Ya, jangan sampai lauknya ketinggalan, akhirnya ente beli di jalanan. Jangan sampai sendoknya ketinggalan, jangan sampai semuanya ketinggalan. Periksain atu-atu. Kenapa Nabi bilang bekalnya harus banyak? Fa inna safara ba'id, karena perjalanan ente jauh. Sebagaimana ente kalau jalan yang jauh banget, pasti perbekalannya makin jauh makin banyak pasti. Apalagi pakai nginep misalnya. Nih udah dikasih tahu nih. Nih bakal nginep 3 hari, ente juga pasti udah persiapin semuanya. Bajunya yang disiapin 3 hari ke depan. Oh jangan 3 hari deh.
lebihin aja 4 hari takutnya kenapa-napa begitu kan. Sampai kita mau jalan aja udah ada pemberitahuannya 3 hari, bajunya sampai 5 hari. Ya kan? Mau jalan camping aja yang gak nyampe sehari maghrib balik, bekalnya udah sampai kayak orang nginep. Yang nginep, udah kayak orang pulang kampung. Kalau pulang kampung lebih lagi. Kalau bekal kita yang kayak begitu, yang kita bakal pulang kayak segitu, apalagi bekal yang kita pulang gak balik-balik lagi. Ya gak? Kita yang pulang aja masih balik ke sini, bekalnya udah kebanyakan. Jadi kalau ada orang yang bekalnya kagak kamil, ada orang yang nyari bekalnya gak sempurna, sedangkan perjalanannya jauh, berarti orang ini kagak paham tentang perbekalan. Ya, kenapa? Karena kalau bekal di dunia jauh, terus nggak nyampe, ada orang nolongin kita. Ongkos kereta kagak punya, ente diam di stasiun, masih ada yang nolongin kita enggak? Mas, dari tadi saya latihan di sini aja, nggak pulang. Duit saya ketinggalan Pak, dompet saya kagak punya ongkos. Oh ya, ini saya ongkosin. Itu di dunia, di akhirat kagak ada kayak begitu, kagak ada. Yang ada kalau perbekalan ente habis, stop udah ente di situ, diam ente di situ. Ya kagak ada pertolongan kalau Nabi belum buka syafaatul uzma. Kalau Nabi udah buka, baru yang lain-lain bisa nolong. Jadi kalau perbekalannya habis bagaimana? Ya udah ente diam di situ dulu deh. Tuh, ini bedanya akhirat sama dunia. Ya mungkin kita sering kali dah ngalamin satu masalah di dunia. Tapi sampai saat ini kita masih bisa hidup di dunia karena ada orang lain nolongin kita di sini. Ya nggak punya air, airnya mati. Satu RT ini airnya mati, ada gangguan. Kita bisa minta saudara kita di RT lain sambung pakai selang yang panjang, ya nyampe air ke rumah ente. Kok bisa? Karena itu posisinya ada orang lain bantu kita. Kalau besok nggak ada yang bakal bantu kita. Ente sakit jatuh di tengah jalan, orang ngangkat, ya bawa ke rumah sakit, ada yang nolongin sono, kan begitu. Hidup di dunia mah sesusah-susahnya hidup di dunia. Kalau terjadi ada apa-apa, mesti ada yang bakal nolongin kita di sini. Tuh. Tapi kalau akhirat perbekalan habis, selesai masalah kita udah. Ya, itu yang kita perlu pikirin. Makanya bekalnya kudu sempurna. Kenapa nggak sebekalnya secukupnya aja, Ustaz? Kalau bekalnya secukupnya, suatu saat ente pasti bakal kehabisan bekal dan nggak ada yang ngasih bekal ente. Ini terbalik nih kalimatnya. Kalau bekal urusan dunia secukupnya, kalau bekal urusan akhirat kudu sempurna gitu. Kenapa? Karena nggak bakal ada orang yang ngasih pahala sama kita. Dia juga udah pada butuh pahalanya sendiri. Ya, bahkan orang itu pada kurang dengan urutan pahala dia. Nggak mungkin dia bakal ngasih pahala sama kita kalau bukan kita sendiri, pahala kita sendiri yang bakal jadi jaminannya. Ya, jadi nggak usah berharap banyak deh. Ya, semua bisa ditolong kalau Nabi buka syafaatul uzma. Sebelum Nabi buka syafaatul uzma, posisi kita bakalan masing-masing dihisab dengan amalan yang ada sama diri kita. Kalau orang yang belum pernah beramal sama sekali di dunia, ya berarti dia nggak punya bekal, nggak punya hasil. Dunia ini adalah darul amal, negeri beramal. Wal akhirah darul jaza. Yang namanya akhirat adalah negeri balasan. Kalau orang nggak pernah nanam di dunia, jangan pernah mimpi panen di akhirat. Nanam kagak, panen dari mana? Siapa yang mau panen? Nah begitu, ya nggak, nanam durian, panennya durian. Nanam kagak pernah, tahu-tahu panen, nggak mungkin itu terjadi. Maka hari ini namanya darul amal. Sampai roh kita ada di tenggorokan, itu darul amal kita. Kalau udah lewat dari tenggorokan, nggak ada gunanya yang disedekah, nggak ada gunanya yang ibadah. Kenapa? Karena udah masuk dalam kategori alam yang namanya alam akhirat. Itu yang jadi perhatian kita. Maka cari bekal yang sempurna di dunia, karena safar kita, karena perjalanan kita baik, karena perjalanan kita jauh, dan jauhnya juga udah nggak ada jarak tempuhnya. Kalau jauh masih ada jarak tempuhnya masih mending, ya kelihatan ya. Mau kemana? Saya mau ke Purwakarta, kelihatan di map tuh.
Nih jarak tempuhnya nih Purwakarta. Dari sini ke sono minimal 4 jam dah. Atau kalau lebih cepat nggak nyampe 4 jam gitu udah nyampe. Misalkan, kan udah ada jarak tempuhnya. Ini jarak tempuh jamnya kagak ada. Kilometernya juga kagak ada. Jarak tempuh yang belum ditentuin seberapa jauhnya. Nabi cuma bilang jauh aja dan belum ada ujungnya. Ini sampai mana ini belum tahu kan. Gimana nih kita mau berjalan, yang berjalan ini kita nggak tahu seberapa jauhnya, ya seberapa lamanya. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau bekalnya cuma sekarung kagak bakal cukup pastinya. Ya, kalau bekalnya cuma 2 karung kagak bakal cukup pastinya. Pokoknya cari sebanyak-banyaknya amaliyah ketika kita di dunia. Jangan sampai nyesel. Kalau udah meninggal dunia, lalu kita cari amalan-amalan. Ada perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali, amalan ketika orang yang hidup lebih afdol dari amalan ketika orang yang sudah meninggal dunia, kata Sayyidina Ali. Emang ada amalan ketika orang yang sudah meninggal dunia? Banyak, terutama kita. Kita tuh kalau beramal orang meninggal, gede dananya, ya. 1 hari sampai 7 hari kagak berhenti misalnya. Kira-kira udah habis berapa duit ini? Kalau 1 hari andai kata 2 juta dah misalnya. Sampai 7 hari ini acara yang paling gede udah nyampe hampir 9 juta, 10 juta. Belum 40 hari, belum fidyahnya, belum sedekah yang lain, belum naruh di masjid buat hari Jumat, belum terkait dengan urusan-urusan fardu kifayah, yang ngelatin, yang mandiin, yang lain segala macam. Total bulan itu sedekahnya almarhum itu lebih dari 14 juta. Pertanyaannya, kenapa enggak masa hidup dia bisa ngeluarin 14 juta? Itu yang dimaksud sama Sayyidina Ali. Kenapa? Kalau ente tahu amalan orang hidup lebih mulia daripada amalan orang yang mati, kenapa kita nunggu mati dulu baru bisa beramal gede? Kenapa pas masih hidup nggak bisa amalnya? Saya bukan menampik orang-orang tahlilan, bukan. Ya tahlilan memang budaya kita. Ya, cuma kebiasaan orang yang begitu, dipaksa akhirnya. Ya kan? Apa yang terjadi? Tetap lebih afdol amalan ketika kita masih hidup daripada amalan orang meninggal dunia. Nah itu amalan orang meninggal dunia juga bisa dilakuin kalau ente punya anaknya yang soleh, ya, yang ngerti. Sampai punya anaknya yang nggak paham, tahlilnya kagak dibikin, 40 hari nggak dibikin, setahunnya nggak pernah dibikinin, jariahnya nggak pernah dibikinin. Coba, kenapa nggak mumpung kita masih hidup kita bisa beramal? Sebulan amal kita nggak nyampe 100.000 misalnya. Kalau kita mati lebih dari 100.000 kita bisa keluar. Kalau masih hidup nggak nyampe 100.000 kita keluar. Ini kan tumpang tindih. Dan orang yang meninggal sedekahnya pasti terpaksa karena kondisinya begitu kan, ya. Dia ngeluarin itu ya karena terpaksa. Nah, akhirnya dipaksa keluar sekian juta. Bahkan kalau di daerah itu ada orang yang sampai baca Quran di kuburan itu mahal itu. Berapa juta? Hah? Lebih itu kalau di daerah lebih. Nah, 3 juta kan? Di daerah itu di tempat-tempat pesantren lebih, bisa 5 juta, bisa 7 juta. Kita bisa bayar 7 juta. Saking kita pengen sedekah buat bapak kita misalnya, buat ibu kita. Sampai kalau beramal kita hidup nggak nyampe segitu. Kali-kali beli karpet masjid sampai 80 juta. Kenapa kalau harus nunggu kita mati dulu? Kalau kita meninggal dunia baru hebat sedekahnya. Luar biasa. Itu kata Sayyidina Ali, tetap lebih afdol sedekah yang dilakukan ketika dia masih hidup ketimbang sedekah yang dilaksanakan ketika dia meninggal dunia. Dan ini wasiatul Mustafa, wasiat Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, wahai Ali, kata Nabi, ya biasain sedekah dalam kondisi kita hidup ketimbang sedekah dalam kondisi kita mati. Kenapa? Karena kondisi kita hidup lebih afdol daripada kondisi kalau kita sudah meninggal dunia. Begitu ya. Ya. Jadi kalau dia meninggal, ada orang sedekah baju, ya itu dia biasa. Ya kan bajunya kagak ada yang pakai lagi, ya. Terus disedekahin, biasa aja dia. Udah biasa. Ada orang meninggal, sedekahin pecinya.
Ya kan, ini bapak pecinya disodakoin sama orang. Itu biasa apa kan? Ya biasa, emang peci kagak ada pakai lagi, terus dikasih sama ente. Biasa kagak? Biasa. Yang luar biasa, orangnya masih hidup, tapi pecinya udah dikasih orang. Itu luar biasa namanya. Kenapa? Dia masih bisa berbagi walaupun kondisinya masih ada. Jadi orang kalau kondisinya dia berbagi karena dia udah kagak ada orangnya, kagak butuh, itu mau udah biasa. Dikata di Al-Quran diterangkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Paling tertinggi tingkat sedekah kita di mana kita lagi cinta sama sesuatu barang, ada orang minta, ente kasih itu barang itu. Ya, berarti kan kalau orang masih hidup kan pasti masih cinta harta, ya kan? Kalau orang mati mana ada yang cinta harta, lepas semuanya udah. Tuh yang terjadi di tengah-tengah kita. Makanya khuzizzat kamilan fa inna safara ba'in. Ya, ambillah bekal yang sempurna fa inna safara ba'in, karena sesungguhnya perjalanan kita itu jauh. Ya. Terus wa khaffifil hamla fa innal aqabata kasudun. Ya. Wa khaffifil hamla, ringanin yang namanya hamla. Hamla itu kalau kata kita beban. Ya, ada ayat di Al-Baqarah, Rabbana wala tuhammilna. Ya, Rabbana wala tuhammilna. Rabbana wala tahmil alaina. Rabbana wala tuhammil. Ya Allah, ya Tuhan kami, wala tuhammil, janganlah engkau bebani. Ya, tahmil juga sama. Tahmil artinya beban juga. Terus ringankan beban, alhamla, khaffif. Wa khaffifil hamla, ringanin beban ente, ringanin dosa ente. Fa innal aqabata kasudun. Fa inna, maka sesungguhnya al aqabata, perjalanan ya, menuju ke sana, kasud. Kasud itu artinya berantakan. Kalau kata kita kagak mulus, kasudun. Ya, kalau kata kita nih kasud itu lekak-lekuk, apa sih namanya, belok-belok. Nah itu di kasudun tuh, ada manjak, ada turun, ya kan? Naik mobil isinya penuh, semua komplit. Kita kan lihat daya mobil nih, mobil ini kira-kira manjak segini kuat, ya kan, bebannya segini kan, gitu kan. Ini namanya alhamdulillah. Apa yang maksud Nabi khafif alhamdulillah? Karena yang namanya dosa itu sering diibaratin beban. Ya, beban itu kan ditaruhnya di punggung. Cuman kan Allah kagak tampakin beban di dunia ini. Ya, kalau Allah tampakin beban di dunia ini, manusia kelihatan semua bebannya. Ya, ada ustadz kelihatan. Ustadz dosanya banyak loh, katanya. Bawahnya banyak banget tuh. Kelihatan gitu gotongnya tuh. Sesungguhnya Allah kagak tampakin yang namanya dosa di muka bumi ini. Kenapa? Karena kasihan antum nggak bakal dihormatin orang dah. Ya, mana-mana gotong dosa, masya Allah. Sedangkan dosa beban, masih ada kesempatan kata Allah Subhanahu Wa Taala buat copot tuh beban ente di dunia, bisa. Ya, jadi nggak usah khawatir, nggak usah. Cuman kan manusia sekarang kan ngopotin beban dintar-ntar mulu, suka ditunda-tunda terus. Itu yang jadi permasalahannya sebenarnya. Kalau kita nggak tunda-tunda, mungkin nih beban kita udah copot. Kedua, karena yang namanya dosa keenakan kagak kelihatan ya. Yang enak dosa kelihatan benar ya. Kalau kelihatan dia malu pasti bakalan itu. Karena terasa yang namanya dosa kagak kelihatan, mau berat mau ringan, ya itu dia. Makanya orang itu berbuat dosa nggak ada malunya udah. Ya, itu namanya beban. Makanya khaffifil hamla, tolong copot beban ente. Kenapa? Fa innal aqobata kasud, karena perjalanan ente, karena akobah. Akobah itu jalan menuju akhirat itu kasud. Posisinya ancur-ancuran jalannya. Posisinya berantakan jalannya. Posisinya jalannya bisa nanjak, senanjak-nanjaknya, turunnya juga securam-curam. Kalau jalanan yang mau kita tuju modelnya kayak begitu, pasti supir dari rumah udah bilang, Pak,
Ini sini jangan banyak-banyak ya, jalanannya ngeri, belok-belok saya takut gitu. Pokoknya ikutin bangkunya aja deh. Ya, ini bangkunya nih muatnya 6, jangan dipaksa sampai 8 sampai ini. Kenapa? Karena jalanan yang mau kita tempuh jalanannya berbahaya. Kalau dipaksa bebannya yang terjadi udah gelincir pasti mobil. Itu namanya kasut. Jadi akobah kita ini luar biasa. Ya, yang Nabi khawatirkan umat-umat Nabi Muhammad ini bawa dosa itu masuk ke dalam kematiannya. Akhirnya kondisinya menakutkan buat dia. Ya, maka apa yang bakal terjadi di tengah perjalanan ini menuju akhirat sendiri kita udah susah. Karena nanti kalau orang habis dibangkitin dosanya udah ditampakin. Mungkin wujud manusianya sama kayak kita. Dalam kitab Aqaid Diniyah diterangin wujud muka kita memang sama seperti kita di dunia tuh kayak gitu tuh. Ya kan? Waktu kita dibangkitin ya kayak gitu, kecuali ada tipe-tipe yang berbeda kondisinya. Ya, ketika dia ninggalin satu ibadah atau yang lainnya, tapi selebihnya sama, cuman wujud dosanya udah ditampakin itu. Dan kita jalan menuju Allah Subhanahu wa taala ini jauh, tempat di mana kita ditentuin itu jauh. Ada orang yang saking cepatnya udah nyampe duluan di sono. Kitanya masih di jalanan. Ada yang ngesok, ada yang ngesok pakai kaki, ada yang ngesok pakai punggung, ya Allah. Kapan nyampenya? Jalannya jauh. Kalau cuma jalan kaki masih kemungkinan nyampe. Dan kaki memang dari dulu juga biasa buat jalan kemana-mana. Karena kaki ini jadi apa namanya? Jadi tolak ukur kecepatan kan? Apa dibilangnya kaki nih, kecepatan. Jadi kalau tolak ukurnya kaki masih panas. Kalau besok banyak bagian-bagian tubuh yang bukan fungsinya jalan jadi jalannya pakai tangan. Tangan kan dari dulu juga kagak ada fungsinya buat jalan kaki. Ya, Allah perintah pokoknya jalannya pakai tangan. Pokoknya jalannya pakai kaki tapi sininya nih, jangan sininya. Pokoknya jalannya pakai punggung ente. Gimana kalau kondisinya kayak begitu? Kapan nyampenya? Jalannya jauh. Ditambah lagi ada. Dan dia harus mikul dosanya masing-masing. Tambah lagi beban kita. Itu yang jadi banyak umat Nabi Muhammad nggak nyampe ke sana. Yang lain udah nyebrang sirat, yang lain udah nyampe surga, yang lain udah dibawa sama Nabi Syafaatul Uzma. Ente jangankan ngelihat siratnya belum ketemu, jalannya masih begitu-begitu aja. Banyak kondisi orang yang kayak begitu terusnya. Itu yang Nabi khawatirkan. Khaffif katanya. Alhamdulillah, ringanin beban ente. Karena sesungguhnya akobah perjalanan ente ini sangat bahaya dan jalannya itu berliku-liku, artinya sulit jalannya. Nah, kalau ente banyak beban, kata Nabi, nanti yang susah ente sendiri. Kalau banyak beban, nanti ente bakal tergelincir, apalagi di jalan di sirat udah jatuh, banyak beban. Nah, ini yang jadi perbandingan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, wa akhlisil amala fa innan nakida basirun. Akhlisil amala, ikhlaskanlah amal-amal ente, fa innan nakida basir, karena sesungguhnya Allah mengadili, basir, dan melihat amalan kita. Amalan yang ikhlas terlihat sama Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ikhlas yang bakal Allah timbang. Apa ikhlas? Ikhlas itu adalah melepas semua amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau orang nggak ikhlas itu punya tujuan lain. Atau tujuannya dua, Allah juga, yang lain juga. Atau yang ketiga, sama sekali gak ada niatan di dalam ibadahnya. Sama. Jadi orang ikhlas itu bisa jadi ngelepas ibadahnya sama sekali. Dibilang perintah, emang sholat perintah dari orang kan ya, ini sholat aja deh. Ya kan, masalahnya nggak enak kalau kita gagal sholat, itu juga sama nggak ikhlas tuh ibadahnya. Karena ibadah dia karena nggak enak sama orang, bukan pengen dilihat, tapi karena nggak enak tuh. Beda lagi kan. Jadi sesungguhnya yang namanya ikhlas itu satu, pasang niatnya. Ya, dua, melepas segala sesuatu
sudutin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nggak ada tujuan lain, udah begitu. Jadi kalau ada orang ibadahnya masih karena nggak enak, ya ibadahnya masih takut diomelin, ibadahnya takut diomelin orang tua, makanya aneh sholat. Kalau nggak sholat, aneh diomelin sebagai aneh. Ya kan? Kalau nggak sholat, aneh diomelin sama emak aneh. Orang yang sholatnya takut diomelin sama, belum ikhlas dalam ibadahnya, karena posisi dia masih ada gencatan lagi sama orang lain dalam ibadah kita. Ini yang jadi perhatian. Akhlisil amal. Ingat, cuman amal yang ikhlas yang bakal dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan bangga dengan amalan kita. Karena dalam dunia ini nggak cukup amal, tapi harus ikhlas. Karena yang amal doang nggak bakal dibalas sama Allah. Kalau kagak ikhlas pasang tujuan yang baik, pasang niat yang baik, lepas semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada intervensi ibadah kita sama orang lain. Jangan ada yang dipaksa ibadah kita sama orang lain. Kalau awal-awal dipaksa gimana, Ustaz? Kalau awal-awal dipaksa ngapain? Karena kadang-kadang kalau kagak dipaksa nggak bakal keluar yang baik-baik, bener. Ya, apalagi anak sekarang kalau nggak dipaksa nggak bakal jadi baik ya. Kenapa? Karena temennya juga bisa dia maksiat ngikut sama temennya begitu aja. Ya karena awalnya udah dipaksa. Jadi ibadah nggak perlu dipaksa, nggak apa-apa. Tapi nanti pelan-pelan ibadahnya bakal jalan sendiri tanpa paksaan siapa-siapa. Ya. Jadi kalau kita udah pada gede-gede, jangan sampai sholat karena bapak emak kita, jangan. Ya kan? Nanti emak bapak itu udah kagak ada, itu udah kagak sholat lagi. Udah kagak sholat lagi. Udah merdeka Ustaz, babi udah kagak ada. Wah, emak udah kagak ada, aman Ustaz, kagak ada yang ngomelin. Aneh kagak sholat pun aman. Kalau niatnya kayak begitu, berarti ibadah kita belum ikhlasin niat, belum semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nih bab Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini sahabat khusus Nabi. Kalau antum lihat kitab namanya Bulughul Maram, ada bab khusus tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Nama babnya Babu Abi Dzar Al-Ghifari. Ya, di Bulughul Maram sampai ada khusus nama beliau disebut di satu kitab, dan ada satu bab menerangin tentang hadis yang diriwayatkan dengan beliau oleh beliau. Maksudnya dari Nabi sama Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa? Karena ini sahabat khusus nih. Kalau Nabi wasiat yang udah kayak begini, ini wasiat-wasiat yang penting semua buat kita. Mudah-mudahan kita mampu menjalani ini, dan mudah-mudahan Allah bantu kita untuk senantiasa mengikhlaskan ibadah kita, untuk senantiasa menyempurnakan perbekalan kita, dan untuk senantiasa memperbaharui niat dan mencopotin semua beban-beban kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barikna bi barakatihi wa hdina al-husna bi barakatihi wa minna fi tariqatihi wa mu'afana min al-bidah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi